Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan membahas materi cara pemenggalan kata mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Gujiah MPD. Adapun anggota kelompok 13 yang pertama, Adi Ramawiranu, Marlina, dan Ria Cahyani. Pemenggalan kata. Pemenggalan yang dikenal juga dengan istilah hyphenation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah, atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah cetak. Pemenggalan kata adalah pemisahan suatu kata menjadi beberapa penggalan. Jadi, pemenggalan kata adalah pemenggalan atau pemotongan suku kata agar nantinya dapat ditulis dan dibaca dengan ejaan yang baik dan benar. Singkatnya, pemenggalan kata ini adalah pemisahan kelompok huruf dari sebuah kata. Pemenggalan pada kata dasar dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf vokal merupakan bunyi udara yang keluar dari paru-paru tanpa adanya hambatan dan halangan. Diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Huruf vokal juga sering disebut huruf hidup. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, dan O. Contoh, buah. Contoh pada kata buah terdapat huruf vokal U dan A, dan pemenggalannya di tengah kata U dan A. Selanjutnya, main. Pemenggalan katanya di tengah huruf A dan I. Niat. Pemenggalan katanya di huruf I dan A. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Huruf diftong ini adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Contoh yang pertama yaitu pandai. Huruf ai tidak dipenggal dan pembacaannya tidak pandai, tetapi pandai. Contoh yang kedua yaitu saudara. Huruf au tidak dipenggal, dibaca saudara bukan saudara. Contoh yang ketiga yaitu amboy. Huruf oi tidak dipenggal. Di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan. Antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Huruf konsonan itu bisa terdiri dari kata eng, nya, atau huruf seperti B, C, D, F, G, dan lain-lain. Huruf konsonan ini sering disebut huruf mati. Contoh, la, wan. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf W. Dengan. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf eng. Kenyang. Pemenggalannya dilakukan sebelum hurufnya. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contoh, untuk. Pemenggalannya ada di antara huruf N dan T. April. Pemenggalannya ada di antara huruf P dan R. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya ultra. Pemenggalannya dilakukan di antara huruf L dan T. Namun catatan gabungan pada huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya bangkrut, bangsa, dan banyak.
Dari materi cara pemenggalan kata yang sudah kami bahas, maka dapat disimpulkan bahwa pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Singkatnya, pengertian pemenggalan kata adalah pemisahan kelompok huruf dari sebuah kata. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kebingungan orang yang membacanya nanti. Hal ini juga akan memudahkan kita saat menulis kalimat yang panjangnya melebihi batas kertas, sehingga kita dapat menentukan suku kata yang harus ditulis di baris selanjutnya.